Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat. Gimana kabarnya untuk hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan, selalu dilimpahkan dalam rezeki, dan selalu dipermudah dalam segi urusan apapun. Baik sob, di video kali ini saya akan membahas tentang karakter sob ya. Jadi ada murai batu yang dikasih jangkrik sedikit jadinya bongkar materi, durasi dapat, volume keluar. Namun ada juga murai batu yang ketika dikasih jangkrik sedikit malah mainnya kurang greget, kurang neken, tidak bongkar materi, dan terkadang vektornya juga tidak keluar. Ada murai batu yang dikasih penjemuran kenceng, mainnya bagus, durasi dapat, materi yang dikeluarkan tuntas. Namun ada juga yang sebaliknya, yaitu ketika murai batu tersebut diberikan penjemuran kenceng, murai batu jadi malah main lemes, ngayun ekor, tidak bongkar materi, nemplok di jeruji, dan lain-lain. Ada juga murai batu yang hariannya diberikan full EF, yaitu dari kerutu, dari ulet kandang, dari jangkrik. Di lapangan mainnya bocor, durasi mainnya ngotot. Namun sebaliknya ada juga burung murai batu yang hariannya diberikan full EF, ketika di lapangan jadi ngelowo, burung tidak bunyi dari awal sampai akhir, durasinya juga nggak ada. Burung juga disertai nerpa jeruji, burung juga ngejar lawan, dan lain-lain. Dari sini kita bisa belajar sob ya, bahwasannya dalam merawat murai batu satu dengan yang lain dengan tujuan yang sama, yaitu agar burung kita itu mau kerja bagus ketika di lapangan, itu memiliki seni sob ya, memiliki seni dan slop sendiri-sendiri. Dan untuk menentukan dan menemukan slop itu, maka ada yang dibutuhkan sob, diantaranya yaitu satu pendekatan dan pemahaman karakter. Jadi mengungkit yang pertama tadi, bahwasanya ketika kita memberikan rawatan yang sama akan berdampak, bisa berubah di murai batu yang kita berikan rawatan. Misalkan ada murai batu 2, kita berikan sama-sama full EF hariannya, maka dari situ akan berubah dampaknya. Ada satu misalkan mainnya jadi bagus, ngotot, keluar materi, durasi dapat, volume kencang. Ada juga yang ketika kita berikan full EF malah jadinya ngelowo, malah jadinya nerpa jeruji, malah jadinya durasi nggak dapat, suaranya juga ketika bunyi pelan, ayunkan ekornya, dan lain-lain. Nah, dari situ makanya ketika kita menentukan atau untuk menyelesaikan suatu problem pada murai batu, itu kita tidak serta-merta bahwasannya kalau masalahnya ini kita berikan pemangkasan EF misalkan akan tampil bagus. Bukan seperti itu, melainkan hal dasar yang perlu kita ingat atau hal dasar yang perlu kita jadikan acuan, yaitu yang pertama, kita harus ngerti kondisi si burung. Nah, kondisinya gimana pada saat itu. Dan kedua, yaitu kita dibutuhkan pengamatan karakter. Nah, ini adalah dua hal penting sob ya. Jadi gimana caranya agar kita tahu karakter dan rawatan apa yang dibutuhkan burung kita agar pas mau kerja bagus saat di lapangan? Nah, caranya satu sob, luangkan waktu untuk mengamati burung kita. Hal poin pertama yang harus kita amati, apakah burung kita dalam kondisi sehat? Ataukah burung kita dalam kondisi yang kurang prima? Nah, dari mana melihatnya? Dari kotorannya bisa, dari gerak-geriknya bisa, dari riangnya burung ketika berbunyi bisa, dari tingkah lakunya juga kita bisa. Untuk kita agar tahu gimana burung kita, itu yang dibutuhkan adalah pendekatan sob. Kalau kita sering melihat gerak-gerik burung A ya, oh burung A ini ketika dia itu kondisinya sehat, kondisinya fit itu seperti ini. Namun kenapa kok sekarang seperti ini? Oh ternyata burung ini ada indikasi mau mendekati masa mabung, sehingga biasanya gacor, dibuka kerodong langsung gacor. Biasanya juga ketika ada dengar suara hentakan dikit langsung keluar materi. Kenapa kok sekarang banyak ngeriwi aja? Nah, inilah yang dinamakan pendekatan khusus ya, bahwasanya kita memang dibutuhkan pendekatan ini agar dari sini kita sudah memulai untuk melihat titik kecil di mana burung ini mempunyai karakter gimana, mempunyai kebiasaan gimana, burung ini ketika menandakan badannya fit itu gimana. Nah, maka dari itu seorang perawat sebagai seorang perawat yang handal, kita harus
paham karakter murai batu kita satu persatu. Maka dari itu banyak ya teman-teman yang ketika untuk menyelesaikan problem ketika di lapangan burungnya ini misalkan kok nebok terus, burung ini kok nggak keluar materi, burung ini kok keluar materinya itu pendek-pendek, suara yang dilantangkan juga tidak keras. Nah dari situ kadang-kadang makanya ada perawat itu yang dia itu kadang-kadang menghabiskan waktunya sedikit buat mengamati burung, ngambil kopi ya, ngudak kopi, siapkan rokok sambil melihat. Nah, inilah yang dinamakan pendekatan khusus. Pendekatan di mana tujuannya untuk melihat burung murai batu kita itu sebenarnya karakternya gimana sih. Nah, dari sini teman-teman yang belum pernah melakukan hal ini cobalah ya, 15 menit, 30 menit kalau waktunya longgar ya. Saya bukan berarti untuk memangkas waktu buat keluarga atau buat melihat burung di waktu yang memang kita dibutuhkan untuk bekerja atau memang kita dibutuhkan untuk hal yang lain yang lebih penting, melainkan ketika kita ada waktu luang. Jadi coba sedikit waktu luangkan buat mengamati burung sambil kita menikmati hidup ya. Yaitu kita kalau sukanya rokok ya kita ambil rokok, sukanya kopi kita ambil kopi, sukanya minum teh buatlah minum teh. Nah dari situ lama-lama secara tak sengaja insting kita itu akan tahu, oh ternyata burung kita itu seperti ini. Nah sebenarnya lanjut lagi ya, nanti akan lebih seru lagi. Yang kedua, ketika kita sudah meluangkan waktunya untuk melihat kesehatan dari tadi ya, dari beberapa faktor tadi ya. Yang kedua, luangkan waktu untuk melihat tingkah lakunya. Nah, tingkah lakunya ini kita bisa mencoba dengan hal yang sepele, mulai dari pemberian extra fooding, jangkrik misalkan 5 sampai 15 dan seterusnya. Jadi gini, ketika burung murai batu kita itu belum dikasih jangkrik gimana efeknya ya. Nah, setelah itu coba kita kasih jangkrik 5. Itu gimana reaksinya? Burung kita ketika dikasih jangkrik 10 gimana reaksinya? Ketika di jangkrik 15 gimana reaksinya? Nah, reaksi apa yang kita bisa lihat? Yaitu adalah untuk melihat gimana tingkat kegacorannya ya, dari tingkat responsifnya, dari tingkat tingkah lakunya. Nah, dari sini kita sedikit banyak akan mengantongi bahwasanya burung kita itu enaknya di jangkrik yang berapa. Dengan kondisi seperti ini, burung kita itu enaknya di jangkrik yang keberapa. Misalkan ketika kita berikan jangkrik 5, burung ini 5 menit selanjutnya atau habis makan 5 menit, burung ini bongkar materi, ngotot, ada gebrakan dikit langsung dia itu responsif. Terus keluar materinya dia itu panjang-panjang meskipun di rumah ya, dapat responsif dari suara murai batu lain. Nah, dari sini kita mengantongi yang pertama, ketika kita berikan jangkrik 5, habis 5 menit dari burung ini memakannya, maka ada reaksinya enak. Dan ketika kita coba lagi dengan kasih jangkrik 10, gimana reaksinya? Burung ini langsung bunyi, tapi bunyinya itu jarang keluar materi, seperti banyak O-nya, banyak ngukluknya, dan materinya juga jarang keluar. Nah, dari sini kita mengantongi lagi, oh ternyata ketika burung kita ini dikasih jangkrik 10, itu gacornya aja itu seperti ngeden, gacornya aja seperti ngempet, keluar materinya juga tidak panjang-panjang, keluar materinya juga sangat jarang, responsifnya juga dia responsif, tapi tidak ada hal positif yang kita dapatkan selain responsif, yaitu mungkin gacornya kurang, burung ini materinya tidak dapat, kan otomatis bukan ini yang kita cari. Kita goalnya kan ketika di lapangan burung ini mendapatkan durasi bagus, materi yang dikeluarkan tuntas, terus burung ini juga memiliki suara yang lantang dan lain-lain. Sedangkan yang poin ketika kita berikan jangkrik 10 itu masih kurang. Nah, kita coba di jangkrik 15 gimana reaksinya. Oh ternyata burung ini responsifnya bagus ketika dikasih jangkrik 15, tapi burung ini suaranya jadi pelan ya. Terus burung ini banyak bengongnya. Burung ini tingkah lakunya sedikit lumayan aneh, yaitu sering loncat-loncat tangkringan. Ketika burung ini mendengar murai batu lain, itu suaranya kadang-kadang dia langsung gelisah. Burung ini langsung gelisah mencari burung murai batu tersebut, tidak disertai bunyi. Nah, dari sini kan kita sedikit sudah mengantongi bahwasannya burung kita ini cocoknya dikasih jangkrik 5 dari 3 faktor tadi.
kita mengantongi secara umumnya ketika burung saya ini karakternya ketika dikasih jangkrik banyak malah nggak mau gacor, malah nggak mau bongkar materi. Nah, ini sedikit bisa kita jadikan patokan bahwasanya burung murai batu ini karakternya tidak mau kenyang. Ketika mau kenyang, burung ini akan berdampak yang negatif. Nah, inilah yang namanya pendekatan atau kita pengamatan, pengantongan karakter atau kita memahami karakter burung. Jadi dari sini kita bisa loh sob melihat bahwasannya burung kita ada dua. Kita berikan EF yang sama, akan berubah juga dia itu. Namun ada juga yang hampir sama. Kalau hampir sama memang memiliki karakter yang hampir sama. Maka dari itu kalau di channel-channel saya kan ada teman-teman itu yang berhasil, ada juga yang enggak. Yang berhasil mungkin burung jenengan itu yang ketika memiliki problem yang sama itu juga memiliki hampir kesamaan dengan karakter. Makanya dari itu teman-teman kalau untuk menjadi problem solving, salah satunya yaitu kita harus tahu karakter, tahu juga pendekatan kepada burung kita maunya gimana gitu sob ya. Terus lanjut sob ya, hal yang perlu kita pahami yaitu masalah ketika habis kita lakukan proses misalkan pencobaan di EF, kita bisa lanjut lagi sob dari proses pengecekan di rawatan. Misalkan burung kita itu habis dijemur kenceng, itu gimana reaksinya? Habis dijemur 1 jam gimana reaksinya? Tanpa dijemur gimana reaksinya? Mana yang paling bagus? Dari situ kita bisa mengantongi sob. Burung seperti ini biasanya tanpa kita melihat yang waktu yang lama, misalkan tidak usah 1 minggu sob. Kita biasakan lakukan misalkan jemuran kenceng, habis itu reaksinya gimana, itu misalkan 2 hari 1 hari itu biasanya kita sudah ada yang namanya masukan, sudah ada masukan dari respon si burung, dari reaksi si burung langsung. Nah gitu sob ya, memang sedikit membutuhkan seni ya sob ya, seni berpikir lah ketika kita merawat murai batu itu. Nah dari sinilah kita makanya perawat murai batu itu rata-rata dia itu awet muda. Awet mudanya kenapa? Karena dia itu hariannya itu disibukkan dengan menjadi seorang problem solving, seorang pemecah masalah. Kalau pemecah masalah biasanya itu dia akan identik dengan mengingat-ingat, dengan menganalisa. Orang analisa biasanya itu akan dia itu tidak gampang pelupa. Dia itu makin tajam pemikirannya. Terus dia itu secara tak sengaja dia itu di hari-harinya itu akan menjadi seorang problem solving yang handal tanpa kita sadari. Nah gitu sebenarnya. Maka dari itu ketika kita kadang-kadang memiliki murai batu, oh burung ini ketika digantang suaranya pelan. Maka dari apa yang sudah kita pelajari, dari apa yang sudah menjadi pengalaman kita itu akan ketika turun burung, oh ini akan saya lakukan coba seperti ini, karena burung ini seperti ini, makanya seperti ini, coba untuk harinya saya buat seperti ini saya akan seperti itu. Nah kenapa seperti itu ya, karena dari pengalaman, dari kita kebiasaan memecahkan suatu problem. Nah itu sob ya. Jadi kembali lagi sob ya, sebenarnya kunci atau pokok pembahasan kali ini yang ingin saya sampaikan yaitu ketika kita sedang mencari problem ya, atau kita mencari goal apa yang ingin kita capai, adalah di sisi positif, yaitu di mana titik burung kita itu enak dalam artian bunyinya gacor ya, titik di mana burungnya kita itu gampang keluar materi, tampilnya bagus, vektornya oke, durasinya bagus, dan kadang-kadang juga pembawaan materinya itu tuntas. Dan dari sini setidaknya kita sudah mengantongi untuk masalah apa yang sudah kita pahami sob ya, yang sudah kita kantongi dari rawatan harian tadi gitu sob ya. Dan dari pemandian, dari rawatan yang lain tadi kita bisa lakukan di selanjutnya sambil kita ngopi, sambil kita rokokan ya, kalau kita jadi perokok. Jadi kesimpulannya suatu problem yang terjadi pada burung kita belum tentu penyelesaiannya sama sob ya, dengan problem yang sama tapi dimiliki murai batu yang berbeda. Semua tergantung di kondisi dan karakter murai batu masing-masing. Jadi kuncinya untuk menjadi seorang trouble solving yaitu
cara penyelesaian problem mulai dari kita harus mengamati, kembali lagi ya, mengamati dan memahami karakter murai batu kita masing-masing gitu sob ya. Terus untuk penyelesaian atau ketika kita membuat konsistensi kepada burung murai batu kita tuh rawatnya gimana, itu salah satunya mengantongi yaitu tadi sob, dari kita melihat dari karakter. Nah, lalu misalkan burung kita cocoknya di EF sedikit, ya udah EF-nya buat sedikit aja, jangan tiru-tiru yang lain karena beda burung beda karakter. Itu tadi sebenarnya pembahasan dari kita yang mengenai fungsinya kita atau pentingnya kita memahami karakter. Dari pemahaman karakter, tujuannya kita akan lebih mudah mencari settingan burung, dan ketika kita sudah lebih mudah mencari settingan burung kita agar burung kita tampil maksimal, maka goalnya kita insya Allah akan tercapai, yaitu kita memiliki murai batu yang konsisten di juara. Oke sob, semoga bisa bermanfaat pembahasan kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.